keras. Tidak apa-apa noise-nya kan? Noise-nya nggak Aman, aman, aman. kencang kali kan? Masih bisa. Oke, baik. Jadi kalau misalnya ada yang kasus seperti ini, itu justru membenarkan Al-Quranul Karim. Dengan adanya kasus-kasus seperti ini, Al-Quran semakin nyata kebenarannya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan aku isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Jadi memang orang-orang yang lemah akal, lemah imannya akan lebih mudah digiring kemudian oleh wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi. Orang-orang manusia yang bersahabat dengan setan. Jadi sahabat-sahabat setan itu akan datang ke lorong-lorong untuk mengajak sesamanya masuk ke dalam api neraka. Sorry, lagi, Bang. Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, lahum qulubun la yafqahun biha padanya, walahum a'yun la yubsiruna biha padanya, walahum azanun la yasma'una biha. Jadi Allah mengatakan mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat. Mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan. Kata Allah, ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka seperti hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi antara korban dan juga pelaku itu sama-sama. Itu sama-sama. Yang satunya lemah, yang satunya sesat. Jadi yang sesat ini kemudian mengajak yang lemah untuk sama-sama masuk ke dalam api neraka. Nah, inilah yang kemudian Al-Quran narasikan. Tugas kita saat sekarang ini adalah mengurangi angka penduduk neraka. Dengan cara apa? Membentengi akidah umat Islam. Cukuplah mereka yang memang sudah kafir dari lahir. Teman-teman yang muslim, yang masih Islam, yang masih bisa diselamatkan, mari kita galakkan kekuatan. Kita bahu-membahu kemudian untuk menghalau pergerakan-pergerakan antek-antek iblis yang ingin memurtadkan umat Islam. Biarkanlah mereka dan keturunannya yang masuk ke neraka. Jangan pernah membiarkan saudara-saudara kita yang lemah ini untuk menjadi korban terlalu jauh, terlalu banyak. Jadi saya menghimbau kepada semuanya ya, agar supaya kita ini bahu-membahu menghalau pergerakan pemurtadan yang dilakukan oleh antek-antek iblis ya, supaya saudara-saudara kita bisa diselamatkan. Saya sendiri pernah mengalami itu. Waktu bencana di Palu, saya lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka melancarkan aksi pemurtadan. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, baik itu yang ada di asrama haji maupun yang ada di rumah sakit Wahidin. Saya lihat dan saya santromi waktu itu, sempat saya videokan. Saya mau ajak mereka berdiskusi, tetapi mereka buru-buru pergi. Jadi memang itu sudah program ya, sudah program bagian daripada misi mereka adalah di mana ada bencana, di situ mereka panen. Saya curiga mereka selalu berdoa agar ada bencana. Selalu siang hari berdoa supaya ada bencana, kelihatannya karena dengan bencana mereka bisa panen jiwa-jiwa yang lemah untuk diajak ke neraka bersama-sama. Demikian sahabat-sahabat sekalian, silakan. Oke ya, kalau kita bicara rumah sakit, saya memang karena dulu di kekristenan kita tahu sekali lah, karena banyak rumah sakit itu yang milik yayasan Kristen dan memang itu nggak perlu profit. Jadi memang misalnya profit tahun 2023 ada 100 miliar, maka 100 miliar itu dipakai di tahun 2024 untuk menyantunin dan membantu orang-orang yang susah. Dan
Ya biasanya kan kalau yang mau dibantu tuh kan disurvei, terus ada konselingnya, ada istilahnya yang inilah mementorin serta memah. Ya susahnya di situ. Cuman mungkin tanggapan Bang Zuma nih, apa yang dilakukan oleh kaum-kaum sebelah nih, apa yang harus dilakukan umat Muslim untuk menangkal misi-misi yang dilakukan oleh mereka? Karena kalau mau bicara di lapangan kan mereka ini kuat sekali dan banyak bang. Bahkan ini Suli Lubis dia sangat sering nih bikin kegiatan di tempat-tempat Muslim kayak gini. Bahkan dia mukulin Bang Zuma nih, lihat nih. Dia memprovokasi gelandangan-gelandangan untuk membenci Bang Zuma. Nih, Ustadz ini dikuliti oleh gereja tanpa tembok. Ini Risuli Lubis. Bang Zuma dipukulin. Jadi kalau kita nonton, Iya, beliau malah putar video saya di gereja ya, itu deh. dia putar di gereja, terus di sini dia putarin juga bang. Jadi dia putarin, terus dia kasih tahu kepada orang-orang di sini ya. Dia bilang ini lihat nih ajaran Islam nih jahat gini-gini kan. Jadi dia provokasi orang-orang di sini nih bang. Ya. Ya mungkin tanggapannya bang, bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini? Iya, iya. Saya dengar-dengar beliau itu murtadin, mantan pencuri motor katanya. Waktu di Islam dia mencuri motor. Ya wajar dia murtad. Ternyata pencuri waktu dia di Islam. Artinya dia bukan Muslim. KTP-nya aja yang Islam. Nah sekarang kalau Anda Rusuli Lubis itu benar, kenapa Anda itu hanya mutar video saya? Saya masih hidup dan kita satu negara. Anda main di TikTok, saya juga di TikTok. Kenapa nggak berdialog sama saya? Kenapa? Kalau Anda ingin memurtadkan jauh lebih banyak lagi orang Islam, hadapi kami. Hadapi teman-teman apologet Islam ini. Kalahkan kami seperti kami menggulung habis para pendeta yang berdialog dengan kami. Kayak sebentar malam saya ditantang lagi sama pendeta Rusuli Lubis. Siapa? Budi Azali. Temanya konsep keselamatan. Tengok aja sebentar malam. Ku permalukan lagi pasti. Kemarin sudah membahas tentang Trinitas. Ya, ku gulung juga. Sebentar malam konsep keselamatan ku kuliti lagi. Tengok aja sebentar. Jadi Rusuli Lubis, kalau kamu benar-benar membawa ajaran kebenaran, ya, ajaran menyelamatkan, silakan. Apain kau cerita-ceritain Bang Suma di belakang? Ya kau bikin thumbnail seperti itu. Video-video saya kau potong-potong. Jamatmu itu pengecut namanya. Hadapi kita gitu loh langsung. Jemaat-jemaat sebentar malam saya menantang Bang Suma dan Bang Suma mengiyakan. Tolong sebentar malam masuk temanya ini dan ini. Kayak gitu. Sama seperti pendeta Budi Azali. Itu adalah untuk membuktikan apakah benar agama kalian itu atau tidak. Ini tidak. Wah, curhat kemana-mana. Ya, mudah-mudahan kalau Rusuli Lubis itu masih tetap melakukan aksi-aksi tipu-tipu kayak begitu, jangan sampai di masa memurtadkan orang-orang yang sudah punya agama. Jangan sampai Rusuli Lubis ini nanti kedapatan murtadkan orang yang sudah punya agama dan unsur pemaksaannya ada. Semoga aja Anda tidak di masa ya. Seperti itu deh. Iya, Silakan. kita akan datangi tempat yang sering dia kunjungi ya. Di mana kita lihat kan ada beberapa tuh Muslim ya, ada beberapa tuh kan Muslim. Jadi kita punya harapan kita bisa ketemu lah orang-orang yang pernah dia doakan, pernah dia injili ya. Jadi kita mau tanya gitu, apa sih yang dia lakukan gitu. Jadi kita akan dokumentasikan hari Jumat nanti ya. Memang kita mau ke sana. Terus mungkin dari teman-teman ada mau ditambahin mengenai teman-teman Kristen kita yang lagi depresi karena kristenisasi yang terus mereka lakukan ini gagal. Karena tahun lalu jumlah umat muslim malah naik nih.
ya, dari 86% naik ke 87%, naik 1%. Sedangkan kekristenan turun. Kekristenan turun sekitar 3% kemarin. Oke, mungkin tanggapan teman-teman, silakan. Oke, makasih. Nambahin Rojo, Bang Juma, mohon maaf izin. Sepakat Iya. ya kata Bang Adi dan Bang Zul. Ternyata memang Bang Juma, ternyata Orten ini punya namanya misi gitu kan. Namanya dari C1 sampai C6 Bang Zuma dan teman-teman. Jadi C1 namanya namanya kontekstualisasi, di mana C1 itu adalah bagaimana mengacu proses tidak ada adaptasi sama sekali. Jadi ketika misionaris itu masuk ke lingkungan budaya baru, mereka akan mereproduksi semua yang mereka lakukan dalam budaya asal mereka. Nah, jadi misalnya beribadah dalam bahasa mereka sendiri. Ini contoh di mana kita bisa menunjuk gereja-gereja internasional berbahasa Inggris di banyak negara. Jadi para gereja akan menggunakan bahasa-bahasa daerah setempat gitu. Kemudian kalau C2 itu hampir mirip dengan C1. Di mana kalau C1 dia menggunakan budaya lokal. Sedangkan pada level C2 ini misionaris itu misalnya mereka menerjemahkan himne ke dalam bahasa lain, atau bisa juga para misionaris itu mengatur program paduan suara bertingkat gitu kan. Ada lagi namanya C3 Bang, namanya keinginan untuk mengubah aspek bentuk dan penampilan. Jadi itu misionaris. Jadi bagaimana gereja C3 ini di lingkungan muslim akan bertemu di sebuah gedung gitu kan, bangunan yang sesuai dengan gaya arsitektur lokal gitu kan. Jadi artinya dia akan memasuki lingkungan-lingkungan masjid. Kemudian kalau C4 itu melangkah lebih jauh, berupaya mereka akan mencoba memasuki praktek keagamaan lokal di dalam ekspresi keotenannya gitu kan. Artinya ada praktik non-Kristen terus diadaptasi namanya. Kemudian kalau C5 itu mereka mengungkapkan iman Kristen sepenuhnya dalam komunitas. Jadi agamanya itu sudah mulai dikeluarkan. Tetapi di level C6 ini mereka menjaga rahasianya. Nah, jadi ada C1 sampai C6 sebagai proses bentuk misionaris mereka. Ini ditetapkan oleh Jay Smith ya sebagai evangelika internasional. Nah, teman-teman sebagai informasinya. Oke, makasih Bang Lord. Ini ada putus-putus siapa nih Bang Lord ya? Ya, di sini sudah ada Evangelis Yonatan Nander. Assalamualaikum Bang. Ya, mungkin dari Salam Fajul, Bang Faroji. Assalamualaikum Guru Juma. Jul, Waalaikumsalam. akun baru Guru Juma, Bunda Rahma, Bang Lor Oreo, Bang Akademik, Uniripa. Assalamualaikum. Julius. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan dilanjut dulu. Saya lagi menyiapkan sumber-sumber dari Kristen yang tentang masalah kristenisasi. Oke, siap. Bang, mungkin aku mau nanya Bang Zuma nih, apa yang harus dilakukan umat muslim? Kayak contoh kita dapatin nih Bang, di Malang kemarin ya, di kota Malang itu Paul Jang kan ada bantu pembibitan dan barang-barang pertanian. Cuman dia bikin bantuannya dua. Satu yang untuk umat muslim, satu yang untuk Kristen. Jadi yang muslim cuma dibantu sekali, yang Kristen dibantu berkali-kali. Jadi begitu yang muslimnya komplain, loh kok saya cuma dikasih sekali gitu, kok yang teman saya dikasih beberapa kali. Dibilanglah sama mereka, loh dia karena Kristen, kita bantu lebih banyak. Masya Allah. Jadi ada juga yang muslim kemarin kedapatan, dia terakhir jadi Kristen, tapi masih sholat. Yang bingung temannya gitu, loh kamu jadi Kristen tapi masih sholat. Iya dia bilang, jadi dia jadi Kristen tuh supaya dapat bantuan doang. Itu gimana tuh Bang? Ya itu dia salah satu aspek gerakan mereka itu membantu dengan cara seperti itu. Jadi triknya mereka mencoba untuk memberikan bantuan kepada yang lain sebagai pemikat agar yang tadinya kemudian membutuhkan bantuan juga diberi bantuan. Jadi caranya mereka itu halus, tidak sekaligus persyaratan murtad, enggak. Tapi nanti begitu berjalannya waktu, mereka akan selalu didatangi dan diajak ikut acara-acara kegiatan keagamaan. Nah, nanti kalau misalnya dia melihat ada titik kelemahan di situ, maka baru misi planning B itu bergerak. Apa itu? Boleh, tapi kamu ikut ibadah ya. Nah, dikasihlah bantuan.
seperti itu adanya. Nah, tugas kita kemudian itu tadi, ya harus menghentikan ini. Ada bukti-bukti kemudian yang benar-benar valid, ya segera dilaporkan aja. Dilaporkan, didatangi kemudian korbannya, disampaikan keadaan yang sesungguhnya, bahwa tujuan daripada bantuannya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya mereka sudah merasa korban, wah iya betul, kami dikasih bantuan, kami diajak begini, itu bisa dipolisikan, dilaporkan aja. Artinya mereka menjebak orang yang sudah punya agama untuk masuk ke agama mereka dengan cara-cara tipu muslihat. Itu nggak boleh. Itu seperti itu deh. Silakan. Cuman kadang kendalanya gini Bang, waktu itu pernah juga ada satu daerah ya di Jawa Barat, orang-orang Kristen tuh melakukan seperti yang dilakukan oleh si Paul Jang lah ya, ini sama lah. Jadi mereka itu selain ngasih obat-obatan gratis ya kayak ini, ya ini kan dia kasih kursi roda gratis, terus mereka kasih lagi konsultasi medis secara gratis, jadi bisa berobat secara gratis, bahkan kadang-kadang untuk obatan juga dikasih gratis. Orang yang sudah ditolong ini, ya terutama umat muslim yang sudah pernah dibantu ini, mereka juga nggak mau istilahnya bentrok lah dengan mereka. Jadi walaupun mereka tahu ini kristenisasi, tapi mereka juga nggak mau melaporkan ataupun nggak mau jadi saksi lah kalau terjadi hal-hal kristenisasi kepada orang yang sudah beragama. Ini jadi kendala juga loh Bang. Yang terjadi di daerahku ya, daerah Goa, dia masuk di Nah, desa-desa. itu beda lagi tuh. Beda lagi iya. tuh. Silakan Bun. Ya ini modusnya ini, coba kita lihat. 3 orang anak di Desa Manjaling, Kecamatan Bajing Barat, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, menjadi korban pemurtadan. Kasus terbongkarnya saat orang tua mengetahui anaknya sudah dibaptis dan namanya diganti oleh pelaku. Mengetahui hal itu, orang tua anak langsung melapor ke Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa dan aparat kepolisian. Para warga juga mengusir Sabi Nuske karena dianggap menjadi pelaku kristenisasi bagi anak-anak di pemukiman mayoritas Muslim. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, petugas TNI Polri bergegas mengamankan pelaku pemurtadan. Sabi Nuske diberikan surat pernyataan untuk mengembalikan ketiga anak tersebut kepada orang tuanya dan meninggalkan desa. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Sabit Nuske. Ini ada tempat tanggal lahir Flores 4 Mei 1957, pekerjaan wira swasta. Alamat Talaborong, Desa Manjaling, Kecamatan Bajing Barat, Kabupaten Goa. Menyatakan bahwa saya bersedia mengembalikan kepada orang tuanya anak yang saya asuh masing-masing bernama satu, Ismail umur 18 tahun, Aziz Adrian umur 11 tahun, saya umur 9 tahun. B. Menyatakan bahwa saya bersedia meninggalkan tempat tinggal saya di Dusun Talaborong, Desa Manjaling, Kecamatan Bajing Barat, Kabupaten Goa, dan meminta waktu untuk mempersiapkan atau membenahi perpindahan saya sampai tanggal 23 Maret. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka kami bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang terbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah. Menjalin 27 Februari 2023 yang mengatakan ini seperti ini. Dulu Bang Sebelumnya, ketiga anak suara hujan. I 12 tahun, AA 11 tahun, dan S 9 tahun diangkat menjadi anak asuh oleh Sabi Nuske pada tahun lalu dan berjanji menyekolahkan mereka. Kini ketiga anak telah dijemput dari sekolah non-muslim untuk dikembalikan kepada orang tuanya dan menjalani pendidikan Islam yang sesungguhnya. Ya itu ya. 3 orang anak di desa Jadi Banjar, itulah kelicikan mereka. Jadi hati-hati ya, dia itu masuk ke desa-desa loh. Masuk ke desa-desa, dia lihat daerah-daerah yang apa ya, yang orang-orang tidak mampu secara ekonomi. Dia masuk itu. Ya, apa ya, ajaran licik yang mereka ya, astagfirullahaladzim. Jadi hati-hati ya teman-teman. Ini sudah melanggar undang-undang kan ini? Menawarkan agama kepada orang yang sudah beragama itu melanggar undang-undang, apalagi dengan kepada anak-anak gitu kan, kepada orang yang keadaan butuh keuangan gitu. Ini melanggar sebenarnya ini. Bisa pendidikan itu Dibesari guru ndak host.
Ya, cuma kadang-kadang susahnya gini ya, kita sering dapati misionaris itu ujung-ujungnya ya ini teken di atas materai, tidak akan mengulangi perbuatannya, selesai. Jadi hari ini selesai, sok mudah lain. Iya, jadi apa ya, mungkin karena gini ajaran dari Paulus yang mengatakan kalau kalian dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah gitu kan. Ya, dan lagi pula pendeta itu kan memang apa, butuh jemaat juga kan buat perpuluhan, Jul. Kalau nggak ada perpuluhan kan susah juga mereka. Kalau nggak sekolah tinggi-tinggi, kau tengok deh yang pendeta yang di video kemarin itu kan, give ya, berikan take and view, butuh kali duit, Jul. Nah, kalau jemaat nggak ada, nah, apalagi denom banyak, satu pendeta satu denom, terus 15 orang pengikut. Nah, per bulannya cuma 10%, yang kasih nggak, ya mana lah cukup buat hidup, Jul. Banyak lu susah jadi pendeta, harus beli mobil, ya sakit kaki. Mana lah, jadi wajar sih Jul harus mencari jemaat gitu ya. Kalau ustadz ini kan nggak ada kewajiban buat jemaat, Jul, kan tahu ya. Aku aja kalau seandainya si Razi itu Kristen, malu aku. Dia dibaptis. Iya, Si Raz. udah dibaptis. Udah Bayang ada ya, videonya. udah. Iya serius ya, si Raz yang penyok aja bersyukur kali loh orang Kristen loh, kayak dapat apa mereka gitu kan. Padahal si Razi aja loh, kalian bayangin lah, umat tusbol ya kan. Aku aja loh, geli aku kan. Jadi itulah, memang mereka membutuhkan jemaat. Kenapa? Karena perpuluhan itu dibutuhkan memang. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kebanggaan teman-teman Kristen kita dengan hadirnya Razi menjadi salah satu murtadin favorit orang Kristen, yang walaupun penyok tetap saja membanggakan. Jujur aja ini bukan body shaming ya, bukan. Ini penyok dalam artian apa? Kan perangainya yang penyok. Kalau masalah fisik tuh nggak boleh dihina ya, itu ciptaan Allah. Perangainya penyok, kan dia tukang tusbol, Jul. Jadi itulah kira-kira. Makasih. Waduh, gawat nih, gawat. Ya kalau misionaris ini memang belakangan ini kita lihat makin agresif ya. Saya nggak tahu nih apakah lagi banyak kucuran dana, karena dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, belakangan ini makin ngeri gitu, makin rajin lah mereka untuk turun ke lapangan. Bahkan kita lihat ya, dulu aku pernah bongkar yayasannya Paul Jang. Yayasan Paul Jang tuh sebulan kurang lebih 700 sampai 900 juta. Ya, itu duit yang diturunkan di lapangan untuk membantu orang-orang, baik dia bagi-bagi nasi, bagi-bagi bantuan, dan termasuk yang tadi saya perlihatkan ya, dia kasih kursi roda, dia kasih bantuan pupuk ke orang-orang. Dan ini kadang jadi kendala kita gitu, karena orang kalau dikasih sesuatu juga dia pasti akan bela yang ngasih gitu ya. Dia akan ngebela yang ngasih dia itu. Bahkan sekarang yang paling sering kita dapat itu anak-anak. Jadi mulai anak-anak tuh didoktrin gini. Jadi anak-anak itu kan banyak yang mereka ajak ke tempat mereka, terus di situ dikasih hadiah, dikasih makanan dan sebagainya. Dan anak-anak tuh diajari gitu, kalau terima hadiah tuh ngomongnya apa? Haleluya, haleluya. Jadi ada beberapa penonton itu bingung gitu, kok tiba-tiba anak dia pulang-pulang ke rumah ya mulai ngomong haleluya. Rupanya setelah diselidiki, gara-gara main ke tempat yang kakak itu, yang tempat orang Kristen itu, mereka setiap dapat barang, mereka harus bilang haleluya. Bahkan sudah mulai anak-anak kecil tuh bisa lagu rohani. Nah, ini yang gawat ini. Ya, dan kita sebenarnya butuh aksi nyata sih untuk menangkalnya, selain cuman istilahnya kita ngomong gini ya. Karena apapun ceritanya yang kita lawan ini kan orang-orang yang ada di lapangan gitu. Iya. Mungkin Bang Farudin ada mau disampaikan, silakan. Sedikit lagi sebelum Kang Farudin ya. Silakan. Jadi aku yang kutunggu-tunggu murtad tuh Bu Yuni, tapi kok si Raji gitu loh. Maksud aku tuh kan Bu Yuni ini kan kasihan, Jul. Di Syiah nggak diterima, di Islam pun kelakuannya macam itu ya kan, nggak diakui lah kan. Di Kristen pun ditolak dia loh. Kenapa? Ayolah orang Kristen, terimalah Bu Yuni. Dia udah akrab kali loh sama Mikana. Nanti bisa dia cari-cari jilbab sama Mikana nanti ya kan. Ayolah bantulah, terimalah Bu Yuni. Dia butuh loh bantuan kalian. Kalian nggak lihat rumahnya kayak gitu? Nggak kasihan kalian Kristen? Nampak kali lah umat Islam ini banyak kayanya loh, sultan-sultannya bertaburan. Nah kalian katanya kalian kasihi musuh, dipinjam uang nggak nolak. Bu Yuni aja nggak ada kalian bantuin. Kupikir dengan berkawannya Bu Yuni dengan Mikana, Bu Yuni itu udah diskusi di tempat yang udah kayak Mikana gitu, udah buka camp di tempat-tempat kayak Mikana. Tahu-tahu masih ada sempak juga di belakang dia dijemur. Ayolah, kalian kan orang kaya, Ten. Nih Mikana kan berkawan sama Bu
Yuni jangan cuma di mulut aja berkawannya. Kasihlah Bu Yuni tuh singa sekali-sekali biar senang hatinya. Capek loh dia live tiap hari loh. Aku lihat dia live tiap hari tuh aku yang sesak napas. Bayangkanlah. Tapi kalian Oten berkawan, si Ruth berkawan katanya, Bu Uti berkawan katanya sama si Bu Yuni. Kasihlah duit kalian sama dia. Yesus kan ngajarkan gitu. Bagaimana caranya guru biar masuk ke dalam kerajaan surga? Apa jawab Yesus? Bukankah engkau tahu ada hukum Taurat? Aku sudah melakukannya sejak usia mudaku. Masih ada yang kurang. Jual hartamu Mikana, jual hartamu Pak Bom, kau berikan kepada fakir miskin kayak Bu Yuni. Itu ajaran Kristen. Memiskinkan diri itu diajarkan di Kristen. Kok nggak mau kalian kayak gitu? Katanya berkawan. Kalian tengoklah aku nih Aku ya kalau nggak makan tahu Bang Zuma, nggak dibiarkannya besok transfer. Julius kalau tahu dia aku nggak makan transfer. Kayak gini kami Muslim. Kalian katanya berkawan, si Raji penyo aja kalian bangga gitu kan. Tapi ya sudahlah ya, memang sulit memang ajaran yang diada-adakan, tapi tidak diajarkan oleh Yesus, dibuat oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Yesus, itu tidak mungkin terrealisasi karena relevan. Tidak ada orang yang mau memiskinkan diri coba. Mana ada yang mau jual hartanya terus kasih kepada orang miskin? Nggak ada. Maaf ya, ajaran kalian tidak relevan, makanya nggak mau jadi Kristen. Ada pilihan Unirifa wajib menyembah manusia. Aku menyembah Raffi Ahmad Telius, nggak ganteng lagi. Yesus mohon maaf, Yesus kan miskin. Aku gimana mau minta harta sama dia? Terus Yesus nggak punya istri, gimana mau minta jodoh sama dia? Mending sama Raffi Ahmad menyembah. Kalau nauzubillah zalik ya, kalau seandainya aku terpaksa menyembah manusia gitu, maaf ya, aku ini terlalu judul kadang. Lanjutlah yang lain. Oke, baik. Saya akan menyampaikan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 dari sumber Kristen langsung. Nanti bisa kasih teman-teman, dan saran saya, lebih baik kita fokus kepada apa yang mereka lakukan misi daripada ke personal, kecuali kalau personal tersebut memang melakukan misi. Sebenarnya masalah misi kristenisasi bukan hal yang baru. Kenapa demikian? Jauh sebelumnya VOC itu telah melakukan hal demikian ya. Itu yang terjadi. Contohnya Real, Celeber, Clean Card, Let's Decker, mereka menggunakan kata Allah. Di mana mereka sendiri tidak lain dan tidak bukan orientasinya kepada Muslim. Hingga pada akhirnya Kristen yang saat ini pun ikut-ikutan menggunakan kata Allah, Rasul, dan lain sebagainya. Itu di bawah naungan VOC Belanda, yang notabene-nya adalah Kristen yang denominasinya Calvinis. Yang kedua, ternyata mereka pun melakukan pendekatan secara secara persuasif dengan adanya secara pribadi. Dan di sini saya coba bongkar ya. Karena ini bukan dari pihak kami ya. Saya mendapatkan dari pertemuan seminari Alkitab se-Asia Tenggara ya. Jadi bukan skala Indonesia tapi skala Asia Tenggara. Oke. Nah ini. Kang Farudin Jul. Ini. Seminari Alkitab Asia Tenggara. Jelas ya. Oke. Ini dari pihak mereka. Pribadi. Jadi memang ada penginjilan secara pribadi ya. Cetaknya tahun 92. Apa metodenya Kang Farudin, misinya? Nah, rudalisasi bukan? Yang digunakan oleh mereka itu di dalam buku ini. Jadi mereka sudah memiliki teknik ketika melakukan pembicaraan penginjilan secara pribadi ke seseorang. Ketika sesuatu katakanlah memberikan jawaban A. Nah, misionaris ini sudah memiliki adanya jebakan-jebakan. Kalau dia menjawab B, dia pun sudah memiliki jawaban-jawaban. Jadi sudah disetting, dan mereka sudah belajar tentang hal tersebut. Jadi sudah tertangani segala sesuatu yang akan pihak kita sampaikan ketika adanya penginjilan secara pribadi. Contoh, halaman 20. Oke. Nah ini, contoh untuk menjelaskan diagram penginjilan dialog yang memungkinkan. Yang mengajak bercakap-cakap, yang diajak bercakap-cakap. Mereka mempelajari ini sampai segininya mereka. Nah, percakapan kepercayaan. Yang mengajak bercakap-cakap, yang diajak bercakap-cakap. Gimana? Sama kita nggak berani mereka bercakap-cakap, Bang. Malah kabur-kaburan mereka dari ini kita. Secara pribadi. Jadi secara pribadi nih, ketika kita didatangi ya, karena saya pernah mengalami hal tersebut ya, saya sengaja masuk ke mereka, dan seperti itu yang mereka lakukan di Bandung. Nih, ini pembicaranya sudah disetting. Jelas ya. Ketika posisinya seperti ini pertanyaannya, mereka akan mengalihkan pembahasan yang ada. Termasuk ketika mereka membahas tentang Allah.
Ini, seperti ini pola mereka. Dan teman-teman bisa cek ya, bagaimana cara penginjilan secara pribadi pun itu sudah banyak dicetak oleh pihak mereka. Dan termasuk orang-orang atau pihak yang melakukan misi penginjilan, itu memang mereka sendiri memiliki dana yang kuat. Itu dalam satu denom ya. Saya kasih contoh lagi. Buktinya. Jadi memang misi-misi mereka itu untuk satu denom, kemah Injil. Ini dari mereka ya. April 2008. Ini covernya. Jelas ya. Oke, sebentar gelap. Jelas ya. Tahun 2008. Pak Lamsen muda ya. Oke. Bentar. Halaman selanjutnya 38. Itu bukan Bang Ramsen. 39. Nih. Ini tahun 2007 ya. Untuk misi 79.600.000. Waduh, honor itu. Jelas ya. Ini real ya, ini real. Waduh, Nanti saya keren. bongkar lagi. Wah, Ini tahun 2008. berapa itu? Kang, 70 juta ya tanya. 2007 Waduh. misi 79 juta. Ini tahun 2007. Waduh. Dan bahkan mereka telah membagi-bagi wilayah-wilayah yang ada. Wilayah, jelas ya? Wih, Oke, per provinsi ini dananya. Misi PI. 16 Jelas ya? juta, 26 juta. Yang besar itu di mana itu, Ini Bang? tahun Papua 2. 2007. Ini tahun 2007. Ada Papua 1 2 3, Sulut, ya, Kaltim, Kalteng, Jawa Sumatera. Jawa Sumatera saja 30 juta lebih. Jelas ya datanya ya? Kecil kali lah itu Oke. masih. Dananya kecil kali. Ini 2007 nih. Kapasitas laporan. Waduh. Saldo awal Waduh. 13 juta. Itu. Bahkan di sini jelas ya? Tahun Iya, berapa? jelas banget. Nih. Kita punya data loh, Kang Farudin. 2015. 2015. Berapa juta? Oke, halaman 33. Apakah ini punya Oten? Cek saja. Punya Oten. Jelas ya? Nih. Halaman 33. Berapa puluh juta? Oke. Penginjilan, Jelas tulisannya? pengutusan. Oke. Mm-mm. Aduh, buram Nah, Mundurin. nomor 3. Honor keluarga, satu keluarga ini ya. Honor satu keluarga tahun 2015 berapa? 75 jeti. Ini tahun 2015. Wow. Ini satu keluarga loh. 25 juta. Jelas ya teman-teman? Nah, itu untuk satu nominasi. Belum lagi denominasi lainnya. Makanya kita sebenarnya lagi dikungkung oleh berbagai denom. Terlepas Kristen itu adalah sesat atau tidak. Belum lagi dari SSY ya, Saksi Yehova. Yang posisi untuk di Bandung itu di jalan dekat Pasir Kaliki lah. Seberang Hotel Ruby. Dan bahkan beberapa hari kemarin saya dapat info dari teman-teman, katanya ada posisinya yang seorang muslimah, dia dilarang oleh suaminya untuk tidak beribadah, dan ternyata dia pura-pura menjadi muslim. Itu yang terjadi, dan di rumahnya itu ada Bible. Nah, yang bersangkutan minta untuk melakukan pembebasan. Itu di Bandung, real. Itu di Bandung. Belum lagi posisinya tahun 2017 ada lagi pula adanya penyekapan dari pihak Oten yang posisi rumah, posisi makan semua dibiayai oleh misionaris tersebut. Dan sempat kita gerbek, ternyata 100 meter jaraknya antara posisi Oten dengan adanya yang disekap tersebut. Dan ini bukti dari adanya Bible sejak awal pun memang dari adanya misionaris, Bible pun berpengaruh pula. Ketika adanya korban, otomatis Bible pun melonjak permintaannya. Buktinya mana? Oke, saya coba cek. Ini datanya dari LAI langsung ya. LAI bisa dibesar, oke. Nih, jadi ketika posisi adanya misionaris telah menjerat Muslim, ini 221 tahun 98 pencetakan Bible 478, tahun 99 474,
tahun 2035. Selama 3 tahun 98, 99, 2000, 1 juta lebih. Ini penyebabnya apa? Oke, kita cek. Penyebabnya ialah banyaknya pesanan khusus sekitar 20% dari total penyebaran Bible oleh lembaga-lembaga, misi, dan jelas ya teman-teman. Jelas ya. Makanya penggunaan nama Allah pun yang diawali oleh pihak VOC, yang diteruskan oleh pihak LAI, itu tidak lain dan tidak bukan untuk melakukan misi penginjilan. Karena diakui maupun tidak, kita muslim ini sedang dicabik-cabik oleh berbagai denominasi untuk berlomba-lomba agar masuk ke tempat mereka, meskipun beda denominasi. Buktinya mana? Oke, saya kasih bukti lagi. Ini dari mereka langsung ya. Oke, jelas ya. Bisa diperbesar Jul, biar teman-teman bisa ngecek ya. Jul. Tulisannya. Jul. Ini tahun 2009. Ini tahun 2009. Oke, jelas ya. Nih, Sobat Gembala. Ini pimpinan redaksinya. Jelas? Jelas? Nomor halaman berapa? Halaman 13. Temanya ini. Persaingan dalam, jelas ya. Bukan hanya antar agama-agama saja. Ternyata persaingan juga melanda semua gereja, baik yang dalam satu denom maupun berbeda denom. Dalam buku yang ditulis oleh orang ini, telah banyak disinggung berbagai persaingan internal dan eksternal yang sedang dihadapi oleh gereja. Gereja berusaha menyediakan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan jemaatnya, mulai cara memformat tata ibadah yang menarik sampai kepada sistem pemasaran gereja. Penulis kedua orang ini telah membongkar bagaimana teknis mereka agar jemaat itu betah diibadah di tempat mereka. Mana bukunya? Ini bukunya, ini penulisnya. Nih. Jadi sampai warna gedung, sampai pelayanannya, semuanya ditata, ditulis di sini. Ini penulisnya, bersumber dari pihak Oten lagi. Ini judulnya. Ini bukunya. Jadi memang kita sedang dicabik-cabik oleh denominasi mereka. Dan itu otomatis kita, bagi teman-teman, kalau saya boleh menyarankan, jangan terlalu terlena di dunia maya. Tapi tolong perhatikan pula dunia nyata. Itu. Karena seringkali kita lupa ya, menangani dunia nyata yang begitu masif di tengah kita, tapi kita terlalu fokus kepada dunia maya. Dengan berbagai motif. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dilanjut. Oke, makasih atas penjelasannya Kang Fahrudin. Ya, itulah saya bilang, kalau di medsos kita udah menang telak, tapi di lapangan kita masih kelabakan. Ya, kita masih kalah telak. Dan untuk itulah, kenapa di 2024 ini ya, saya secara pribadi akan fokus lebih di lapangan. Ya, di 2024 saya akan lebih rajin di lapangan, dan kita akan kunjungi tempat-tempat yang didatangi oleh misionaris. Ya, walaupun mungkin kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya minimal kita tanya-tanya lah. Ya, kita akan tanya-tanya, kita juga akan berbagi Jumat berkah di daerah-daerah seperti itu. Dan saya sudah tuliskan ini di komunitas di channel saya sendiri. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat. Ya, jadi lokasi yang Risuli Lubis kita sudah ketahui, jadi kita putuskan ya, ini lokasi Risuli Lubis sudah kita ketahui, dan kita putuskan hari Jumat nanti. Ya, hari Jumat nanti tanggal 19 Januari, kita akan mendatangi tempat tersebut untuk berbagi Jumat berkah. Adapun 3 alasan kenapa kita harus turun ke lapangan. Yang pertama untuk menguatkan iman saudara kita yang terus dicekokin oleh pemahaman tentang Kristen oleh para misionaris. Terus yang kedua ya tentu saja untuk membantu saudara kita yang kekurangan, karena memang sudah tanggung jawab kita sebagai seorang muslim untuk membantu saudara kita. Terus yang ketiga, untuk memastikan tidak ada kecurangan-kecurangan ataupun penghujatan-penghujatan kepada agama Islam yang dilakukan oleh para polikardus-polikardus ini. Karena sering kita dapati saat mereka sedang jualan agama, ya mereka bukan hanya fokus menjelaskan agamanya, tapi menjelekkan agama orang. Ini yang sering. Ya, sering sekali kita dapati mereka selalu bilang apa? Oh, di agama kalian gak ada janji keselamatan. Oh, agama kalian itu ya sebenarnya pagan karena begini begitu gitu kan. Kalian nggak tahu bahwa agama kalian itu nyembah batu dan sebagainya. Untuk itulah saya bilang kita akan fokus turun ke lapangan.
ya untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Dan ini sudah kita mulai dari tahun 2023 sebenarnya. Cuman saya sempat stop karena ngurusin masalah saya ya. Saya fokus ngurusin masalah saya, jadi saya stop. Dan kita akan aktifkan lagi Jumat Berkah. Ya, dan ini udah kita mulai dari 2 minggu yang lalu. Ya, ini waktu itu. Ya, kita akan terus turun ke lapangan. Dan bagi teman-teman yang mau ikut serta dapat menghubungi saya dan kita akan tentukan lokasi kita ngumpulnya di mana. Dan kita akan turun kemana. Dan begitu juga untuk akun TikTok saya ya. Semua akun TikTok saya hibahkan untuk Jumat Berkah. Semua pendapatan yang saya dapat lewat stiker kita pakai untuk Jumat Berkah. Karena saya pikir sudahlah, kita lebih fokus di lapangan aja tahun 2024 ini. Oke, mungkin ada mau ditambahin dari Bang Zuma? Sana monitor aja si hujan sini terus. Oke, mungkin Ulfa mau ditanyakan karena Ulfa ini Sedikit. Bang Juma agak keras kok, walaupun hujan tetap nggak ada suara Bang Juma. Oke, lanjut Guru dia nggak kedengeran. Itu salah satu ya tujuan pembentukan api. Bukti nyata api itu kemarin di mana ya, di Jawa Tengah tuh ya, Masya Allah. Semalam aja tuh ada yang ini tadinya udah mau murtad loh, karena dia pacaran dengan orang Kristen. Gerunda yang kasih wejangan, akhirnya dia tersadar semalam ya di Jawa Tengah tuh sama Bang Samudra. Orang maaf Bu, saya cut. Jangan dulu ngomong Bu itunya Bu. Saya tahu masalah itu. Dan bilang orang tolong jaga orang-orang lapangan Bu. Maaf. Lanjut yang lain. Tolong jangan dibongkar dunia sebenarnya. Loh, itu tadi malah live. Ya maksudnya yang nggak tahu gitu. Lanjut. Tadi malam live menyampaikan di depan kita semua kan, bahwa ini siapa namanya itu bagus, hampir saja murtad. Karena pacarnya orang Kristen. Dia ini ya diajak masuk Kristen. Siapa semalam itu menangis. Gurunda, nasihat dari Gurunda, akhirnya dia nangis, berjanji loh semalam itu harus kita, dia tidak akan bersumpah ya bahwa dia insya Allah akan Islam seumur hidup gitu loh. Dia nggak akan nggak akan murtad, nggak mau murtad dia, artinya harus tersadarkan gitu loh Bang. Masya Allah ya. Jadi nggak apa-apa ya kita ekspos di umum ini ya, biar teman-teman yang lain yang nyimak itu tersadarkan bahwa jangan kita terlena ya. Mereka itu aktif bergerak di sekitar kita ya. Sasaran mereka itu ya saudara-saudara kita yang mohon maaf ya, yang kurang mampu. Seperti kemarin di tempat saya kan, di daerah di desa-desa itu ya. Dia menyasar orang-orang di desa dengan kedok orang tua asuh dan pendidikan gratis. Tapi akhirnya ketahuan ya, hampir di masa itu, tapi ada aparat setempat yang ini ya, aparat yang mengamankan dia. Akhirnya dia akan dia udah pergi dari situ daerah itu. Kalau tidak pasti dia di masa. Jadi gak apa-apa kita bongkar di muka umum ini ya Bang, biar saudara-saudara kita yang lain tuh lebih memantau ya anak-anaknya, pergaulan anak-anak kita, dengan siapa anak-anak kita bergaul ya, kita harus pantau. Jangan terlalu melepas anak-anak kita keluar tidak dipantau. Karena banyak juga ya tiba-tiba anaknya itu murtad loh. Misalnya anaknya sekolah di luar daerah, dia ngekos, tahu-tahu anaknya sudah murtad. Karena apa? Dia tidak memantau apa yang dilakukan anaknya. Jadi sekalipun anak kita misalnya kuliah di mana, di tempat mana, tetap kita pantau. Karena mereka itu segala macam dia pakai loh, ajaran Paulus kan. Kalau dengan dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah. Boleh dia berdusta, ajaran memang ajaran orang Kristen memang gitu. Dengan amanat agungnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi lebih ekstra hati-hati kita ya. Minimal lingkungan sekitar kita, keluarga dekat kita. Ya, kalau kita sudah waspada itu insya Allah. Karena memang Indonesia jadi target ya. Indonesia jadi target. Indonesia adalah muslim terbesar. Jadi tolong dipantau anak-anak kita. Itu aja ya, silakan. Oke, kita ambil contoh ya, Effendi Usman. Tiba-tiba waktu itu kan Effendi Usman tuh dari muslim, tiba-tiba murtad, tiba-tiba kabur dari rumah, mamanya selama setengah tahun lebih mencari dia ya. Kasihan tuh mamanya nangis tiap hari. Loh kenapa mikirin Effendi Usman cariin Yesus aja? Aku mikirin mamanya, bukan mikirin dia. Loh aku lebih mikirin ibundanya Yesus. 12 tahun dia nggak ketemu, 3 hari 3 malam dicari, ketemu di bait Tuhan. Pas ditanya sama bundanya, kenapa kau lakukan ini kepada kami, aku dan ibumu, ayahmu? Kenapa kau cari aku? Bukankah aku harus ada di rumah bapakku? Katanya. Apa nggak sedih menurutmu itu? Belum lagi ternyata pulang juga dia ikut bundanya kan?
kau pikirlah kalau sekarang Effendi Usman ada handphone, WA, bisa telepon-teleponan mamanya. Lah, Yesus kau pikir dari dulu handphone nggak ada, keledai pun belum tentu punya, kan mereka miskin. Bapaknya cuma tukang kayu. Kau bayangkan apa nggak sedihnya jadi Bunda Maria. Ini ada datanya loh. Aku kenapa ayat itu sangat-sangat apa ya? Sangat aku pegang ayat itu. Aku seorang wanita, seorang ibu Jul. Kalau anak aku kayak gitu 3 hari 3 malam kami pergi lebaran pulang kampung, tiba-tiba pas aku balik ke rumahku dia nggak ikut sama aku pikir ada atau hilang. Terus tiba-tiba aku cari dia 3 hari 3 malam, aku jalan kaki nyari kan, kujumpailah dia di masjid. Ngapain Arumi di sini? Kenapa ibu cari Arum? Arum kan harus ada di masjid, di rumah bapaknya Arum. Ku tampar mukanya, iya. Aku balik kan ke dalam rahimku. Minimal minta maaf kayak sama bundamu ini udah capek cari-cari. Iya, kenapa kau mikirin mamanya Effendi Usman? Iya, Ngapain mikirin mama Effendi Usman coba? Enggak, rupanya Unirifa selingkuh sama marbot masjid nanti dikira orangnya itu. Iya. Dikira rumah bapakmu itu. Iya. Nggak kaget lah kan, kan apa yang terjadi sama Bunda Maria kan kaget kan. Dia pergi sama Santo Joseph, pergilah ke bait Tuhan itu. Apa yang kau lakukan kenapa kau lakukan ini kepada aku dan bapakmu? Aku dan bapakmu, kata Bunda Maria ada pede kali lah kan, bilang ini loh Santo Joseph ini bapakmu loh. Yesus malah jawab, kenapa kau cari aku? Bukankah aku harus berada di rumah bapakku? Loh, bapakmu yang mana lagi kan? Jadi orang-orang yang dengar kan apa nggak bingung ya mereka ya Jul ya? Maksudnya kayak apakah mereka tidak berpikir wah sedih kali ngaku-ngaku bapaknya ternyata nggak diakui Yesus gitu kan? Nah andailah itu terjadi sama aku, jujur sedih aku Jul. Ya masalahnya gini ya, Yesus itu kan sebelum dia jadi manusia versinya masih roh ya, karena kan ini iman Kristen bilang. Menurut orang Kristen kan Yesus itu kan praeksistensinya kan masih roh. Dia itu mengajarkan untuk berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ya kan? Lah ketika dia umur 12 tahun, dia udah jadi Tuhan waktu itu, kenapa dia malah membuat ibunya sedih gitu loh Jul. Nah terus abis dia hilang kan, dia ikut pula lagi sama ibunya pulang ya kan. Nah nggak ada aku baca ayat dia minta maaf. Entah di usianya 13, 15 sampai 30 tahun pun nggak ada minta maaf. Yang sedihnya lagi pas umur udah 30 tahun datang lagi mamanya sama keluarganya sama adik kakaknya kan jumpa Yesus. Apa kata Yesus? Siapa ibu dan keluargaku, saudari-saudariku, mereka yang mendengar firman. Apa nggak sedih kali Jul? Aku ya Jul ya, kalau anakku Tuhan ya, janganlah anakku Tuhan, taruhlah anakku presiden ya kan. Lagi bercakap-cakap lah sama warga negara ya kan, warga masyarakat jelata lah, duduk-duduk terus anakku presiden. Datang laku kan, bangga laku itu anakku loh, presiden loh. Ini apalagi anak kita Tuhan loh Jul. Weh kau bayangkan lah kalau anakku Tuhan, nggak tahu lagi laku. Wah berani aku sama semua orang kan. Lah tiba-tiba dia datanglah jumpai anaknya. Apa kata Yesus? Siapa ibuku? Siapa saudara-saudariku? Mereka yang mendengar firman Tuhan. Apa nggak sedih kali Jul? Nah makanya aku mulai berasumsi kan, apakah ini yang menjadi asbab Bunda Maria tidak diketahui kehidupannya sampai sekarang? Perempuan itu Jul, dia memiliki psikis yang berbeda dengan laki-laki Jul. Perempuan itu sangat baper Jul. Terkait tentang suami dan anak Jul, jangan main-main Julius. Tidak diakui suami dan tidak diakui anak, mati kita Jul. Aku sempat ya nggak ngakui dia. Ku tambah bola balik Julius. Oh ngeberi aku masukkan kau di dalam rahim ya. Sini. Ini bayangkan anaknya sebagai Tuhan Jul. Giliran di hadapan publik diturunkannya roti. Dia bisa merubah air menjadi anggur. Kau bayangkan lah ya. Agak bangga kali itu kalau jadi Bunda Maria. Tapi kena yang menyedih, yang membuat aku sedih sebagai ini kan aku kan bukan Kristen, nggak punya Roh Kudus. Jadi kan wajar kalau aku berpikiran begini secara logika kan. Ketika seorang ibu datang kepada anaknya dan mengaku bahwa aku loh ibunya loh, kan bangga lah kita ya Jul ya. Tau nggak kalian yang merubah air jadi anggur itu siapa? Anakku loh itu. Tahu nggak kalian siapa yang menurunkan roti dari langit itu? Anakku loh itu. Kan bangga kan Jul kalau kita bicara di publik diakui bahwa inilah ibuku. Tahu-tahu apa kata Yesus coba? Siapa ibuku? Siapa saudari-saudariku? Mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Apa enggak lunglailah lutut aku kalau aku jadi Bunda Maria Jul. Mungkin Bunda Maria orang yang kuat ya Jul ya. Dia adalah orang yang sangat luar biasa. Makanya beliau tidak bersedih hati. Bahkan ketika melihat anaknya digantung di tiang salib pun dia tidak nangis kayaknya Jul. Nangis gak Jul? Kau baca nggak Bible-nya? Nangis nggak? Nggak ada. Manggil anaknya pun nggak? Minta anaknya jangan dihukum nggak? Nah itu aku khawatir Jul. Takutnya kayak ya mohon maaf ya Bunda Maria ini mungkin sekelas lah sama ibunya Malin Kundang. Ibu Malin Kundang ngeri loh. Nggak diakui, dikutuk di batu. Coba kau bayangkan. Bunda Maria nggak dikutuknya anaknya memang. Walaupun Paulus yang mengutuk di Galatia pasal 3:13. Bunda Maria cuman diam aja. Aku takutnya
terlalu sakit hati seorang wanita, maka dia hanya bisa diam. Kau tahu dalam ranah psikologi, wanita ketika sudah marah sekali Jul, dia nggak ngamuk-ngamuk nyarinya kayak anak kecil Jun, jambak-jambak rambut enggak, itu kekanak-kanakan. Wanita yang punya karakter, wanita yang berjiwa kuat, berjiwa wanita-wanita kayak kelas-kelas Kak D lah, kayak aku gini ya kan. Ya kan? Kami kalau marah nggak nangis-nangis, nggak meronta-ronta Jul. Tapi kami diam Jul. Nggak marah itu Jul. Wah, Bunda Maria diam ketika Yesus disalib. Aku takut Jul. Bunda Maria marah Jul. Karena umur 12 tahun dia udah sakit hati, kecewa. Kan ketika Yesus kata begini, kenapa aku? Kan aku harus berada di rumah Bapakku. Nggak dulu apa yang sampai Yesus di situ. Mereka berdua tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Bayangkanlah. Apakah terpendam selama ini kan? 12 tahun. Umur 30 tahun pun. Woman katanya. Kau nggak baca KJV ya Jul? King James Version. Woman. Aku kalau dibilang sama si Arum ya, hai perempuan kata si Arum, wah aku jambak, aku campak dia ke sungai Jul. Hai perempuan kata si Arum. Tapi ya itulah ya, luar biasa Bunda Maria ini memang wanita yang berjiwa besar, luar biasa. Maksudnya alhamdulillah ya Bunda Maria dalam Al-Quran itu, bahkan nama Sayyidah Maryam itu menjadi salah satu surah dalam Al-Quran. Manusia pertama kali yang memuliakan Bunda Maria sejak dia dihina, dinista, dituduh berzina adalah satu manusia yang bernama Muhammad ibnu Abdullah. Itu dia, diikuti oleh umatnya saat ini. Itu manusia pertama yang sangat-sangat memuliakan, bahkan nama Al-Qur'an surah Maryam. Dia memiliki anak-anaknya yang dikatakan terkutuk. Galatia 13 dikatakan penyihir, orang ODGJ oleh banyak orang pada waktu hidup. Bahkan cerita tentang dia berseliweran. Manusia pertama kali yang mengatakan dia wajihan fid dunya wal akhirah itu adalah Muhammad ibnu Abdullah. Kemudian diikuti oleh umatnya. Jadi kenapa Oten dibenci sama kita? Kenapa coba memurtadkan umat Islam? Toh andai kita di Islam pun kita tidak menghina kedua tokoh ini. Toh andai kita menjadi penyembah Allah, pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak meletakkan posisi Nabi Yesus dan bundanya di tempat terhina, tempat terkutuk, tempat tak layak. Kita bahkan memuliakan mereka berdua gitu Jul. Inilah kadang-kadang aku sedihnya Oten nih, oknum Kristen ini ya, yang demi perpuluhan, demi uang saku. Kenapa kalian murtadkan umat Islam? Sudah baguslah umat Islam itu memuliakan. Ketika menjadi Kristen, percaya orang Islam yang murtad ini dengan Galatia pasal 3:13. Kan tadinya memuliakan kok jadi mengutuk. Udahlah, percuma juga gitu loh. Kalian memurtadkan selagi masih ada Bang Zuma dan Bunda Rahma, ya. Tapi nggak apa-apa, tolonglah murtadkan itu Yuni, tolonglah, serius. Tolonglah aku sama kalian. Keluarkanlah kemampuan suhu kalian yang oten-oten yang betul-betul mampu kiamat turun tangan lah kalian. Murtadkanlah Bu Yuni itu, serius. Muak kali aku lihat dia, maaf ya, aku jujur aja nih soalnya. Oke, lanjutlah Bang Zuma. Bang Nandar belum angkat suara Bang Nandar. Ya, mungkin Nanda ada yang disampaikan? Oke, jadi perangkat. Ya, ini jadinya kita membahas. Beliau kan sebagai pengacara ya, Bang Nandar ini. Ya, kita membahas akhlak aja ya. Ini gimana nih akhlaknya Yesus nih? Padahal di Islam itu meninggikan suara kepada ibu aja itu udah dosa loh. Gimana nih Bang Zuma nih? Apa benar Yesus itu kelakuannya seperti itu? Bang Zuma kayaknya sedih kali dengar cerita Yesus, makanya Bang Zuma lagi nangis. Cep, Unicep. Iya, jadi Bang Zuma kan lagi nangis, lagi bersedih hati karena kan beliau orang yang sangat family man ya. Beliau kalau masalah orang tua, anak, itu beliau tuh sangat hatinya tersentuh. Jadi beliau nggak bisa berkata-kata sekarang ya teman-teman ya. Maafkanlah abang kita ya, karena memang beliau kalau udah masalah ibu, masalah istri, masalah anak, beliau sangat-sangat tersentuh hatinya gitu loh. Jadi kalau beliau sekarang masih terseduh-seduh menangis dan tidak bisa berkomentar, janganlah kalian hakimi Bang Zuma. Itu hal yang lumrah dan wajar ya. Aku bela Yesus, Uni. Silakan. Aku juga membela Yesus. Yang di ayat Alkitab, di ayat Bible yang bilang, wahai wanita, itu bukan untuk ibu Yesus, itu untuk istrinya. Karena dalam bahasa Yunaninya gunai. Loh, enggak serius. Justru karena salah penerjemahan ini yang seakan-akan Yesus kasar kepada ibundanya. Wahai wanita, padahal itu untuk istrinya loh. Gunai itu istri. Iya, penerjemahan Alkitab lah yang kemudian seolah-olah
Yesus berkata kasar kepada ibundanya. Padahal itu terjemahan yang kurang tepat. Harusnya istriku. Itu kepada istrinya. Terima kasih. Iya, jadi nih ya, kalau kita berat tentang Yesus memiliki istri, kenapa menjadi tidak wajar pertanyaannya? Sementara dia mati wajar, disunat wajar, makan ikan goreng wajar. Kenapa kalau Yesus punya istri yang luar biasa, kalau ada seperti normal ya kan? Iya kan? Nah, mungkin inilah ya, dalam Islam itu justru dengan menikahi perempuan itu meninggikan derajat perempuan ketimbang dia mencium kaki Yesus tapi tak dinikahi. Bayangkanlah. Nah, Islam itu meninggikan wanita, makanya dinikahi gitu kan. Nah, jadi memang lah ya, kalau kami ini perempuan-perempuan Islam nih kayak aku, kayak Kak D itu ya, memang di Islam ini memang tinggi posisi kami, jujur-jujur aja kayak aku bilang. Tapi kalau kayak Mikana memang agak rendah lah, karena Paulus mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar katanya. Nah, ini ya, aku punya pengalaman pribadi waktu jumpa lah sama Kak D kemarin tuh. Kak D itu bukan apologet ya, kita nggak nampak dia bukan apologet. Bayangkan loh, orang seperti Kak D aja yang bukan apologet, itu menginjili tukang salon. Ini serius Jul. Jadi kan tukang salon yang ada di tempat kami itu kan oten Jul. Nah ditanya sama Kak D kan, siapa Tuhanmu katanya. Pertama lembut-lembut Kak D. Inilah perempuan ini berilmu tuh boleh dalam Islam. Kalau Mikana enggak boleh ngajar. Apa kata Kak D? Siapa nama Tuhan? Yesus katanya. Dibilang sama Kak D. Pertanyaanku, siapa Yesus menurut Yesus, kata Kak D. Kan kaget lah orang satu salon itu kan. Udah ketar-ketir lah yang muslimnya kan, yang pemilik salonnya muslim kan, ketar-ketir lah dia kan. Mau nangis lah si Oten yang laki ini. Dia laki tapi kayak cewek gayanya, karena tukang salon kan. Siapa Yesus menurut Yesus, kata Kak D. Kata aku, wah parah kali mama ini. Ku bilang kan, dihantamnya abang-abang salon ini. Ku bilang kan, iya kan sama Tuhan kita. Dia kan manggilnya ini kan, kalau sama Kak D itu ada panggilan khusus lah kan. Kan sama Tuhan kita. Siapa bilang Tuhan kita sama, kata Kak D. Jadi ku pikir inilah Islam. Perempuan diberi hak berbicara, diberi hak untuk menginjili, diberi hak untuk menjadi guru. Tapi di dalam Kristen, perempuan tidak boleh mengajar. Ngeri. Kata Edis bilang tuh, ngeri kata Edis. Nggak boleh. Dan anehnya dilanggar sama Mikana, Sophie Katul. Heran aku sama orang Kristen yang patuh lah kalian sama ajaran Paulus itu loh. Paulus itu loh udah dijumpai Yesus, udah didatangi Yesus, walaupun kesaksiannya berbeda ya kan, beda-beda 2 ayat. Jadi tolonglah kalian ikutilah kata Paulus, tidak boleh perempuan pakai emas. Mikana kasih emas nih. Ya, perempuan tidak boleh pakai emas, mutiara, rambut dikepang. Mikana jangan dikepang. Nggak boleh pakai tas Louis Vuitton, mahal. Mikana dilarang dalam Kristen memakai barang yang mana adanya. Ada Unirifa, nggak sembarangan. Unirifa ini nggak pernah asumsi ya. Unirifa kalau diskusi selalu data. Boleh memfitnah karena Islam tidak bolehkan memfitnah. Ini kata Kak D, kita itu perempuan Islam. Kalau tas dari kita cantik maka cantiklah kita, maka kita tidak boleh memfitnah. Seperti yang dilakukan Buni, ya boleh ya. Jadi kalau dalam Islam itu perempuan itu boleh mengajar dan artinya tinggi. Ya, dalam Kristen ini 1 Timotius pasal 2 ayat 11. Karena Adam yang pertama kali dicipta, kemudian barulah Hawa. Lagi bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh dalam dosa. Apalah maksud si Paulus ini? Janganlah kami. Ibunda Yesus itu perempuan. Gara-gara dialah bisa Yesus bicara, bundanya yang menyapi, membesarkan, walaupun besarnya, kemudian roti diturunkannya dari langit, dikasihnya ke orang lain. Ya kan? Diberubahnya air menjadi anggur. Nggak mungkin lah Bunda Maria minum anggur. Apalah salahnya dirubahnya ranting-ranting jadi emas, menyenangkan hati mamanya kan, senang hati Bunda Maria itu sebenarnya ya kalau secara logika. Tapi kan Yesus kan nggak seperti itu, dia kan mengosongkan diri ya. Jadi begitu memang kalau logikanya aku pakai ya. Nah jadi ketika kita berbicara tentang perempuan dalam iman Kristen, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Nih ayatnya ada, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Ini ngeri kali, ngeri kawan, ngeri. Perempuan harus, bahkan kalau ada perempuan yang adalah seorang budak atau hamba, harus patuh akan segala sesuatu kepada tuannya. Disuruh jungkir balik lah tuh. Disuruh kayang, terpaksa kayang lah. Apalagi disuruh manjat pohon mangga. Ya mau gimana?
Nggak bisa menolak, karena nggak boleh menolak, kata Paulus. Di mana ayatnya? Ada. Titus pasal 2 ayat 9. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Aduh ya Allah ya Rahman ya Karim. Nabi Muhammad hadir, perbudakan dihapuskan. Paulus hadir, budak nggak boleh bantah. Aduh, ngeri. Ngeri kata hadis. Makanya aku nggak mau jadi oten. Gitu loh. Kadang-kadang Bang Zuma pas sudah selesai nangisnya ya. Soalnya kita kalau bahas tentang perempuan, Bang Zuma tuh sangat tersentuh. Bahas tentang ibu, mungkin sedih Bang Zuma pas baca Bible Lukas itu ya, tentang Yesus hilang terus bikin sedih mamahnya itu kali ya. Udahlah Bang, jangan sedih Bang. Memang kadang-kadang kisah-kisah yang kita baca dalam Bible itu memang membuat syok kita umat Islam ya. Kalau umat Islam itu baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ya, bundanya wafat. Beliau tidak sempat bertemu dengan bundanya. Beliau tidak berinteraksi ketika dewasa dengan bundanya. Kalau seandainya beliau berinteraksi, banyak sekali lah ilmu yang bisa kita dapatkan. Tapi pasti ada hikmah dari Allah. Tapi Yesus hidup bersama dengan bundanya. Apa yang aku dapat ketika baca Bible? Kesedihan Bunda Maria. Kenapa kau lakukan ini kepada ibumu dan ayahmu, nak? Kenapa kau cari aku? Bukankah aku harus berada di rumah bapakku? Ya Allah ya Rabbi. Ini astagfirullah. Bunda Rama, kalau seandainya begitu anak Bunda Rama, apa yang Bunda Rama lakukan sebagai seorang bunda? Kok pada nangis semua ini memang sedih, jujur memang sedih ceritanya. Tapi nggak perlu semua nangis tutup camp. Gus Yonatan Nandar menangis, Bang Zuma menangis pada siang kali ini, Lord Oreo menangis, si Julius pun menangis. Iya, ini sedih, tapi gini ya, mungkin ada hikmah dari teman-teman kita Kristen mendengarkan cerita Yesus ketika ibunya bersedih ini ya. Tapi apalah, mudah teman-teman Kristen bisa menjawab, apa sih hikmah dari Yesus seperti ini gitu. Bukan dalam Torah dikatakan hormatilah orang tuamu, berbuat pada mereka. Tapi kenapa gitu loh, sendiri kok begitu gitu. Kata, kenapa Yesus itu suruh kasih musuh ibundanya begitunya? Kenapa kok Paulus disayang dia tuh loh? Aku kadang, makanya pernah aku bikin argumen, emang agama Kristen ini agama yang paling cocok untuk penjahat. Uni, apakah Yesus termasuk anak durhaka? Ya kalau Islam durhaka karena kata saja kepada orang tua kita sudah berdosa bunda. Makanya itu jadi jatuh sampai sekarang, dikutuk sama mamanya. Gara-gara dia itu tidak mengakui mamanya di depan umum. Nah waktu didangi keluarganya, ibundanya sama saudari dia kan dia bilang, ibu telah datang. Gimana ya kita cari dulu biar kita nggak dibilang fitnah, karena umat Islam dalam perbuatan ini tidak bolehnya. Saya cari dulu ya. Iya, para murid berkata, ibumu ada di luar mencari kamu. Nah, kemudian bayangkanlah kronologinya. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Dia nggak kenal ibunya itu. Nah, betul-betul. Ini kayak gini bunyinya ya. Kita baca teman-teman ya. Kalian yang punya pikiran, kalian bayangkan kisah ini di era tahun 2024 terjadi ya. Kalian bayangkan ini terjadi kepada diri kalian. Ini bukan monolog ya. Ini saya sedang mempertanyakan kisah ini. Ini bukan menjelaskan. Masuk ranah-ranah ITE kalau saya pas 8 aja lah, kita lihat, buka aja lah satu perikop kalau kata teman-teman kita Kristen itu, biar kita mengerti katanya Bible itu ya. Kalau perlu baca satu kitab baru kita bicara ya, begitu caranya dalam Kristen setahu aku ya. Katanya baca satu perikop, giliran pendetanya cuma ayat nggak apa-apa kata dia kan, giliran awak yang baca suruh satu perikop katanya nih. Jadi Lukas pasal 8 nomor ke-21 kalau kita baca ini nggak ada, kita baca perikopnya di mana ini? Ini perumpamaan tentang pelita ya, di ayat ke-6 itu begini, tidak orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tapi dia menempatkannya di atas kidian supaya semua orang masuk. Panjang ya, ini perumpamaan ya, aku nggak ngerti, maaf ya, karena ini perumpamaan ini ayat-ayat melihat ya. Kemudian ada sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi tentang ini pada ayat sabihat di Biblia